Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Gustiani Cahaya Sakila dari Prodi S1 Keperawatan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang jantung dan peredaran yang ada di dalam jantung. Yang pertama adalah jantung merupakan organ pertama yang berfungsi sekitar 3 minggu setelah pembuahan. Kedua, dalam sehari rata-rata jantung berdenyut 100.000 kali atau 3 miliar kali sepanjang rentang usia rata-rata manusia dan memompa 8.000 liter darah per hari loh. Nah, selanjutnya ada fungsi jantung. Fungsi jantung yang pertama adalah memompa darah melalui pembuluh darah. Yang kedua, memompa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Yang ketiga, menerima darah dari seluruh tubuh. Yang keempat, menerima darah beroksigen dari paru-paru. Yang kelima, mencegah bercampurnya darah miskin oksigen dengan darah kaya oksigen. Dan yang keenam, membantu membuang limbah sisa metabolisme. Jantung memiliki 4 katup. Katup yang pertama adalah katup mitral. Kedua, katup tricuspidalis, ketiga, katup pulmonal, dan yang keempat, katup aorta. Dan jantung juga memiliki 4 ruang loh. Yang pertama ada atrium kanan, atau biasa disebut juga dengan serami kanan. Yang kedua ada ventrikel kanan, atau biasa juga disebut dengan bilik kanan. Yang ketiga ada atrium kiri, dan yang keempat ada ventrikel kiri. Nah, selanjutnya peredaran darah yang ada di dalam jantung. Yang pertama adalah peredaran darah besar atau sistematik, dan yang kedua peredaran darah kecil atau pulmonal. Peredaran darah sistematik lebih sering disebut sebagai peredaran darah besar. Peredaran darah ini dimulai ketika darah yang mengandung oksigen dipompa dari bilik kiri jantung menuju ke seluruh tubuh, dan akhirnya akan kembali lagi ke serami kanan jantung. Sedangkan peredaran darah pulmonal lebih sering disebut peredaran darah kecil. Peredaran darah ini dimulai saat darah yang mengandung CO2 atau karbon dioksida dipompa dari bilik kanan jantung menuju paru-paru. Nah, di sini ada gambar jantung. Saya akan menjelaskan satu-satu dari angka yang ada pada gambar tersebut. Angka yang pertama itu vena cava inferior dan superior. Fungsinya mengantarkan darah dari seluruh tubuh yang mengandung CO2 ke atrium kanan. Yang kedua ada atrium kanan. Fungsinya menerima darah dari seluruh tubuh yang kaya akan CO2. Yang ketiga ada katup tricuspidalis. Fungsinya membatasi ruang antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Yang keempat ada ventrikel kanan. Fungsinya memompa darah yang kaya akan CO2 ke paru-paru. Yang kelima ada arteri pulmonalis. Fungsinya mengantarkan darah dari ventrikel kanan ke paru-paru. Yang keenam ada vena pulmonalis. Fungsinya mengantarkan darah yang telah didifusi oleh paru-paru menjadi O2 ke atrium kiri. Yang ketujuh ada atrium kiri. Fungsinya menerima darah yang kaya akan O2 dari vena pulmonalis. Yang ke-8 ada katup mitral atau bicuspidalis. Fungsinya adalah membatasi ruang antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Yang ke-9 ada ventrikel kiri. Fungsinya adalah memompakan darah kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir ada aorta. Fungsinya mengantarkan darah dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, peredaran darah besar. Peredaran darah besar dapat digambarkan sebagai aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan terakhir ke jantung. Yang kedua, ada peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil dapat digambarkan sebagai peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung.